Waktu itu bulu kuduk saya langsung berdiri. Saya melihat ada satu sosok yang berada di ujung dari pojokan dari bangunan itu. Dia lagi duduk, cewek menghadap ke dinding, duduk jongkok dengan rambut yang panjang gitu, dengan baju putih. Begitu sampai ke atap, dia buka pintu, dia duluan keluar, dan saya berada di belakang. Begitu pintunya kan tertutup, begitu saya buka pintu, dia sudah berada di ujung gedung. Kondisi itu dia sudah ada berada di ujung gedung. Si cewek itu cuma menoleh ke belakang, melihat saya, dia tersenyum. Tersenyumnya tersenyum bahagia lah. Dia senyum. Habis itu saya mencoba mengejar, dia lompat ke bawah. Malam guys, masih bersama saya, Madiro Eji. Nah, kali ini saya akan menceritakan tentang kehidupan saya yang berhubungan sama spiritual, sama alam gaib. Jadi, banyak sekali yang bertanya kepada saya, pengalaman kamu apa sih? Gitu loh. Nah, saya akan coba memulai untuk bercerita kepada teman-teman semua. Pengalaman pertama saya dimulai itu di sekitaran tahun 1900-an. Waktu itu saya masih bersekolah di kelas 6 SD. Waktu itu saya berkunjung ke rumah tante saya bersama orang tua saya. Jadi di kondisi rumahnya itu, rumahnya besar. Nah, mama saya dengan tante saya duduk di belakang di tempat makan. Saya tidur di ruang tamu. Di antara tidur dan tidak tidur, setengah tidur, saya mendengar ada suara anak kecil menangis waktu itu. Semakin saya tidur, semakin saya hampir lelap, masih banyak banget suara anak kecil itu nangis banget. Sampai akhirnya, anak itu berkata, saya di pohon jambu di belakang rumah. Jadi, waktu itu, saya masih, suara siapa sih itu? Gitu loh. Saya masih penasaran, namanya masih kecil. Saya coba bertanya kepada tante saya, Tante, di belakang rumah tante ada pohon jambu ya? Nah, kebetulan rumah tante saya ini baru ditempatin sekitaran berapa tahun deh. Dan saya itu pertama kali mengunjungi rumah barunya. Nah, jadi, loh kok kamu tahu? Ditanya, loh kok kamu tahu? Saya bilang, tadi saya mendengar ada anak kecil nangis dari belakang. Nah, dibilangnya saya berada di pohon jambu di belakang. Dan di saat itu juga semua orang yang berada di dalam rumah itu yang mendengarkan saya, itu semua bulu kuduknya berdiri. Jadi datang tante saya, anak ini sudah tidak betul karena dia sudah bisa mendengar dari alam gaib. Nah, dari mama saya mencoba membawa saya untuk ke paranormal. Dan sebelum ke sana, saya juga pengen ngobrol tentang dulunya itu saya tidak percaya sama sekali tentang paranormal, tentang suasana kayak begini. Karena di keluarga saya dominan itu berhubungan sama alam gaib. Dari kakek saya, nenek saya, itu semua berhubungan dengan alam gaib. Mereka adalah paranormal. Sedangkan saya sendiri, saya merasa saya hidup di dunia dengan nyata manusia. Meskipun saya masih kecil, saya tidak percaya itu. Singkat cerita, mereka membawa saya ke paranormal. Salah satu paranormal. Dan itu paranormal itu kalau teman-teman itu tahu tradisi Chinese, ada yang namanya Qiuqian, yang kita goyang-goyang akan keluar satu batang kayu, dan itu ada nomor, dan akan ada kertas yang mencocokkan nomor itu. Akan dibaca di tulisan yang ada di sana gitu lah. Jadi waktu itu saya kocok-kocok dapat satu kayu. Dan di kayu itu ada satu nomor. Dan si paranormal ini membawa satu kertas dan dibacakan kepada mama dan tante saya. Tapi si paranormal itu begitu melihat kertas itu, dia bilang sama mama saya gini, saya akan bercerita sama kamu, sama tante aku, tapi tanpa anak ini gitu loh. Anak ini nggak boleh dengar apapun gitu. Dan di sana mama saya suruh saya agak menjauh. Dan itu di saat itu di ujung telinga saya mendengar apa yang mereka ucapin. Jadi saya terdengar satu bahasa yang
diungkapkan ke mama saya, anak kamu ini berbeda karena anak kamu ini ada yang ngikutin, dan kalau di tulisan ini itu yang ngikutin itu satu sosok. Kalau di tradisi Chinese itu dewa, tapi dewa yang bukan dari alam surga katanya. Dewa ini dari alam neraka gitu loh. Nah, saya terdengar itu nih. Habis itu saya nggak percaya nih, karena saya baru alami pertama kali untuk mendengar dari dunia gaib gitu loh. Oke, singkat ceritanya pulanglah kita. Dan setelah saya beranjak dewasa, itu sekitaran SMA, saya ketemu lagi case kayak gitu. Jadi selama SD sampai SMA itu saya pasif, saya cuman tahu tapi seperti ilusi gitu loh. Oh gitu loh. Jadi begitu di SMA, waktu itu tepatnya old and new, kurang lebih tahun 2000-an. Saya bersama teman-teman waktu itu ke salah satu puncak gunung yang ada di Medan, jadi tepatnya di Brastagi. Jadi old and new tradisi kalau di Medan, old and new itu di Brastagi itu akan ada banyak kembang api. Jadi waktu itu kita ada berempat untuk menuju ke Brastaginya di malam tanggal 31 Desember. Jadi di sana, jadi kita tanpa persiapan, kita tidak ada booking hotel, kita cuma bermodal transportasi ke sana untuk mencari hotel. Begitu kita di Brastagi, saya dan teman-teman mencari hotel nih, dan semua hotel sudah full karena tradisi di sini itu bakalan padat banget. Waktu menunjukkan pukul 10 kurang lebih, hotel sudah tidak ada, kita harus bermalam kemana? Ketemulah kita salah satu hotel mewah, termasuk hotel mewah di sana. Kita coba tanyakan ada kamar atau enggak. Awalnya resepsionis bilang, kamar sudah full pak, jadi kita tidak bisa menyediakan satu kamar pun. Jadi, tapi teman saya itu memaksa, tolonglah satu malam saja, kita cuma pengen satu malam di sini, habis itu besok kita pulang ke Medan gitu loh. Nah, terakhirnya setelah si resepsionisnya itu ke belakang, mungkin tanya manajernya, diizinkanlah kita ke satu kamar. Dan di satu kamar itu, kata resepsionis begini, Pak, ini kita cuma ada satu kamar, tapi kamar ini belum pernah ditempatin berapa tahun yang lalu. Karena dari manajemen juga dari dulu tidak menjual kamar ini gitu loh. Nggak apa-apa katanya. Kita bilang nggak apa-apa. Harganya standar seperti kamar-kamar yang lain. Oke, singkat ceritanya, kita buka kamar itu. Dengan gembiranya saya bersama teman-teman itu menuju ke kamar untuk melihat kembang api. Nah, kondisi itu saya adalah orang kedua yang berjalan menuju kamar. Di depan saya ada teman saya sebut A saja, si A. Si A berjalan menuju pintu. Sebelum masuk, saya teringat nih tradisi-tradisi mungkin umumnya teman-teman juga tahu. Sebelum masuk kita harus ketok pintu. Benar? Ya. Jadi sebelum masuk kita harus ketok pintu. Jadi saya mengingatkan teman saya untuk ketok pintu. Bro, kamu ketokin pintu dulu sebelum kita masuk. Nah, si teman saya tuh mungkin tidak dengar. Jadi dia hanya mencolok kartu, buka pintu, langsung dibukanya lebar. Dan dia berjalan di depan. Waktu itu postur saya lebih kecil daripada teman saya yang ada di depan. Jadi teman saya itu hampir menutupin lah seluruh akses masuk, jadi saya berada di belakang. Jadi begitu teman saya masuk lebih dalam, nah waktu itu bulu kuduk saya langsung berdiri. Saya melihat ada satu sosok yang berada di ujung dari pojokan dari bangunan itu. Dia lagi duduk, cewek menghadap ke dinding, duduk jongkok dengan rambut yang panjang gitu, dengan baju putih. Waktu itu secara spontan saya bilang ke teman-teman, bro, kita langsung ke teras saja, jangan dulu ke dalam kamar. Kita langsung melewati kamar, langsung menuju ke teras. Jadi teman saya yang di depan bingung, begitu juga teman yang di belakang, ada 2 orang. Bingung, kenapa harus kayak gitu? Saya bilang, dengerin saya. Kita masuk, kita kunci pintu, kita langsung ke teras, saya bilang kayak gitu. Jadi teman yang di depan itu mengiyakan, ayo gitu. Jadi dia berjalan, dia buka pintu teras, dia keluar teras. Saya yang kedua, kondisi saya mau keluar dari pintu teras,
Nah, si makhluk itu berada di kiri saya nih. Saya melihat dia kondisi masih menutup mata, menutup wajah, dengan kondisi dibekap, jongkok dibekap, menghadap ke dinding. Jadi saya udah ngerasa itu nggak betul. Saya juga ikut keluar ke teras. Teman-teman saya berdua juga ikut ke teras. Nah, di teras itu kita tutup pintu kamar yang dari dalam ke teras kita tutup. Teman saya nanya, "Kenapa, bro?" "Sudah, jangan tanya dulu," kata saya. "Jangan tanya dulu. Kasih saya waktu untuk tenangin diri, karena itu baru pertama kali saya melihat sosok alam gaib." Jadi setelah saya tenang, saya bilang, "Di dalam itu ada perempuan," saya bilang. "Loh, kita kok nggak nampak?" katanya. "Iya, sosok perempuan. Biasanya kita sebut dengan Kunti. Dia lagi duduk menangis di dalam. Tapi menangisnya tuh halus banget. Jadi bukan suara keras seperti yang kita ngobrol setiap hari. Dia suara halus banget. Jadi teman saya bilang, "Jadi kita gimana nih? Kita harus tidur gimana?" "Oke, coba kasih saya waktu. Saya coba masuk. Saya coba berbicara baik-baik. Lihat reaksi dia gimana." Jadi salah satu teman saya menyapa, "Gila lu berani," katanya. Gue bilang, di saat mepet, semua itu bisa menjadi kemungkinan yang pasti kan untuk keberanian itu. Oke, saya mencoba masuk. Saya membuka pintu. Begitu saya membuka pintu, saya noleh ke sebelah kanan. Kan tadinya waktu masuk kan dia di sebelah kiri. Begitu saya dari luar itu di sebelah kanan. Dia masih berada tuh di sebelah kanan tuh. Jadi saya masuk. Saya bilangin sama teman saya, "Jika saya kesurupan, kalian bantu saya," saya bilang kayak gitu. "Oke," katanya. Jadi saya masuk. Dalam hati, memang sih saya tidak bisa komunikasi tuh ke alam gaib. Tapi dalam hati saya berkata, "Izin, kita mau tempatin kamar ini 1 malam saja. Tolong jangan ganggu kita. Kamu boleh di mana saja, tapi tolong jangan ganggu kita malam ini. 1 malam ini saja." Oke, setelah saya ngomong gitu, saya keluar lagi. Saya keluar lagi ke teras. Saya bilang ke teman-teman, "Saya udah ngomong nih," gitu. Jadi teman-teman bilang, "Jadi dia jawab apa?" "Nah loh, saya nggak bisa komunikasi," saya bilang. "Saya cuma ungkapkan ke dia, mudah-mudahan dia ngerti," gitu loh. Jadi kondisinya setelah itu kita berempat itu kedinginan di luar, karena itu kan di puncak gunung tuh, di gunung. Jadi kedinginan. Jadi salah satu teman saya berkata, "Wah, nggak benar nih kita kalau di luar terus. Coba deh kamu lihat lagi deh," gitu loh. Ya udah, saya masuk lagi. Begitu saya buka pintunya, dia sudah tidak ada di sana. Saya bilang ke teman-teman, "Bro, dia udah nggak ada. Ya udah kita masuk deh," gitu loh. Ya udah, singkat ceritanya kita masuk, kita ngelihat pesta kembang api, dan itu semua udah done well, semua udah bagus. Nah, setelah itu saatnya tidur. Jadi di kondisi saya mau tidur, teman-teman saya udah tidur lelap tuh, tinggal saya tuh. Nah, kondisi saya mau tidur, dia datang ke dalam mimpi saya. Dia berkata, "Dia itu bukan bunuh diri, tapi dia dibunuh." Itu ungkapan pertamanya. Dia bukan bunuh diri, tapi dia dibunuh. Nah, saya bercerita ini, bulu kuduk saya juga berdiri. Jadi, oke, singkat ceritanya, saya sudah dapat poinnya. Dia bukan bunuh diri, dia dibunuh. Oke, jadi paginya begitu bangun, kita kan sudah check out tuh. Jadi tanpa saya sadarin, pertama kali ucapan saya kepada si customer, si front office-nya, si resepsionisnya, "Mbak, kemarin kita tempatin kamar itu, apa benar kamar itu ada terjadi bunuh diri?" Jadi si resepsionisnya bingung. "Kok Bapak tahu?" "Sudah berapa lama terjadi, Mbak?" saya tanya. "Itu udah sekitaran 3-4 tahun yang lalu," katanya. "Oke. Dia ada pesan ke saya." Saya bilang ke resepsionis, "Dia ada pesan ke saya. Dia bukan bunuh diri, tapi dia dibunuh." Nah, ke siapanya saya tidak tahu. "Coba deh Mbak kalau misalkan mau membantu dia untuk tidak di sana lagi, coba tes laporkan waktu itu dia bersama siapa di kamar itu, atau siapa yang mengunjungi di kamar itu."
Jadi singkat ceritanya, setelah itu kita balik dan kita tidak tahu lagi kejadian di sana. Apakah si resepsionis ada melapor atau tidak? Tapi satu poin penting adalah mereka memang tidak secara langsung bisa komunikasi dengan saya waktu itu. Tapi mereka bisa hadir di dalam mimpi saya. Dan waktu itu saya tidak tahu kenapa bisa gitu loh. Apakah ada interaksi aura atau apapun, saya tidak tahu sama sekali. Dan itulah pengalaman kedua saya. Berjalan, di pengalaman ketiga saya ada yang unik nih gitu loh. Jadi waktu itu saya di kondisi ini setelah tamat sekolah nih ceritanya. Jadi setelah tamat sekolah, saya di satu kondisi di mana waktu itu saya menghadapi satu masalah. Masalah itu masalah kecil. Jadi saya diwajibkan menuju ke satu tempat. Dan di satu tempat itu saya tidak melihat sih, saya merasakan ada sosok wanita. Ada sosok wanita. Jadi waktu itu saya mencoba, siapa sih, kenapa harus ada di saya gitu loh, kenapa harus ngikut saya gitu loh. Jadi berpengalaman yang dulu, saya langsung dalam hati saya berkata, kalau kamu pengen jumpa saya, pengen saya tahu, datang ke mimpi saya bilang. Datang ke mimpi saya. Oke. Singkat ceritanya, berlewatlah satu hari itu. Malamnya, pas saya pulang, saya masih tidak terpikir lagi masalah tadi. Saya pulang, saya tidur, dan benar si cewek itu datang. Jadi saya dihadapkan di satu gedung tinggi banget, dan gedung itu maybe ada sekitaran 20 lantai. Saya tidak tahu itu tepatnya di mana. Pokoknya itu satu kondisi gedung yang tinggi banget, dan saya juga nggak tahu itu di mana. Tiba-tiba saya dimimpikan saya melewati satu tangga darurat waktu itu. Kondisinya tiba-tiba flash, saya itu udah berlari di tangga, dan di depan saya itu ada satu perempuan yang lagi berlari juga ke atas. Dan waktu itu saya berkata, "Hei, kamu jangan lari gitu loh. Kenapa gitu loh." Dan saya kejar. Kita berlari terus sampai ke atap dari gedung tersebut. Begitu sampai ke atap, dia buka pintu, dia duluan keluar, dan saya berada di belakang. Begitu pintunya kan tertutup. Begitu saya buka pintu, dia sudah berada di ujung gedung. Kondisi itu dia sudah berada di ujung gedung. Si cewek itu cuma menoleh ke belakang, melihat saya, dia tersenyum. Tersenyum bahagia lah. Dia senyum. Habis itu saya mencoba mengejar, dia lompat ke bawah. Jadi begitu saya lari, saya berada di ujung dari gedung itu, saya melihat si cewek itu udah tergeletak di bawah dengan tatapan hadap ke atas. Jadi menghadap saya. Jadi waktu itu saya berkata lagi, mungkin ini tidak bisa menyelesaikan pesan yang mau diomongin ke saya. Oke, coba besok malam datang lagi ke dalam mimpi saya. Oke. Singkat cerita, begitu saya ngelihat dia, saya terbangun karena saya terkejut. Keringat dingin, saya terbangun. Oke, habis itu ketemulah malam besoknya. Nah, kondisi yang malam kedua ini saya ingat. Saya sudah pernah, di malam sebelumnya saya sudah pernah berikrar, kamu datang dan jumpai saya untuk ngomong gitu loh. Oke, setelah itu saya tidur. Nah, di fase tidur dan tidak tidur, di tengah-tengah itu, kalau mungkin di dalam medis itu ada alam bawah sadar. Di dalam fase alam bawah sadar itu, perempuan itu datang, benar-benar datang. Dia datang dan duduk di ujung dari ranjang saya. Dia duduk. Dengan kondisi saya sadar di sebelah itu ada sosok, tapi saya tidak bisa bergerak sama sekali. Kondisi itu saya tidak bisa bergerak sama sekali. Dia itu hanya nangis. Saya mencoba buka mata saya, itu juga tidak bisa terbuka. Hanya sedikit saja mata bisa terbuka. Ujung mata saya melihat di samping itu ada perempuan yang duduk tapi membelakangi saya. Saya melihat, dalam hati saya juga berkata, apa yang kamu mau sampaikan? Kamu sampaikan, jangan nangis gitu loh. Dia hanya nangis. Dan akhir kata, karena itu berjalan lama, saya kesel juga, dia nggak mau ngungkap, tapi saya tidak bisa bergerak.
Saya berupaya mengumpulkan semua kekuatan saya untuk saya duduk gitu loh. Begitu saya kumpulkan kekuatan, saya duduk, dia menghilang. Nah, dan mulai dari detik itu dia nggak pernah datang lagi. Jadi saya juga tidak tahu dia itu siapa. Saya cuma tahu dia kondisinya itu juga bunuh diri, lompat. Dan sampai akhirnya itu terus berkelanjutan. Jadi makin kemarinya kok dunia saya berhubungan sama alam gaib ya. Bahkan sampai ada nih satu cerita terparahnya. Jadi saya pernah nginap. Jadi kondisi tempat saya nginap itu baru kemalangan. Jadi ada pamannya meninggal, dia baru kemalangan. Jadi kondisi saya nginap, saya tidur dan itu datang lagi. Berulang-ulang datang di setiap mimpi saya, mereka datang gitu loh. Yang kali ini lebih gila lagi. Jadi si paman ini datang. Paman ini bilang ke saya, "Madi, tolong kamu bantu saya. Jadi sapaan saya itu kan Madiero, jadi biasa dipanggil Madi. Jadi Madi, kamu tolong bantu saya. Ada teman saya yang hutang saya 10 juta rupiah. 10 juta rupiah. Dan dia tidak menyebutkan nama, dia coba menyebutkan pesan itu. Setelah kamu ngambil duit itu, tolong kasih ke anak istri saya," katanya gitu. Jadi begitu saya bangun, saya teringat pesan itu. Saya sampaikan ke keluarganya. Tante, si paman ada sampaikan, mereka terkejut nih. Si paman ada sampaikan, ada teman dia yang hutang dia 10 juta. Teman luar kota dia. Jadi tante itu bingung, namanya siapa? Saya tidak tahu, saya bilang. Tapi teman ini udah utang dia lama, dan teman ini mau janji mau bayar sama dia, tapi belum terbayarkan. Nah, singkat ceritanya dicari deh, ditanya ke teman-teman terdekatnya, ada temen nggak yang ini? Dia cuma kasih saya inisial, saya beritahu inisialnya. Nah, ternyata dapat itu teman. Jadi teman itu ternyata pernah berhutang 10 juta, nominalnya pas 10 juta. Dan dia sudah pernah janji mau bayar. Jadi si tante ini ngomong, itu sampai didatangkan ke mimpi, kamu harus bayar. Kalau kamu nggak bayar, ntar kamu diganggu loh gitu. Jadi terakhir dia bayar, singkat ceritanya dia bayar. Oke, itu pernah pengalaman. Dan pernah juga pengalaman saya, temennya saya juga, itu pesan dari neneknya tentang hartanya dia, itu pernah. Jadi awal mula saya itu bermulai semua dari mimpi. Mereka datang ke dalam mimpi saya. Oke, berkembangnya kemari setelah saya mencoba meditasi, saya belajar meditasi, semakin terang. Mereka sudah tidak di dalam mimpi. Mereka sudah dalam suara-suara yang akan terdengar di saya. Nah, itulah pengalaman hidup saya. Masih banyak lagi. Mungkin akan di edisi berikutnya akan saya jabarin satu-satu pengalaman saya. Nah, jika ditanya, Madiero bisa apa sih gitu loh. Saya bisa akuin di sini, saya itu bisa dianggap sebagai messenger, pembawa pesan dari yang mungkin meninggal. Dan kemari-kemarinya, saya baru nyadarin ternyata yang ngikut saya itu siapa. Karena semakin kemarinya saya lebih mudah berkomunikasi sama dia. Saya bisa mendengarkan apa pesan dia, apa kesan dia. Dan kemarinya saya sudah mulai percaya akan alam gaib. Tapi alam gaib yang benar-benar saya hadapi, yang benar-benar saya nyatain, saya ngelihat alam gaib itu. Bukan yang kita percaya akan alam gaib yang kata orang. Makanya di konten kita Jeritan Alam ini, kita berusaha untuk mengungkap semua sisi-sisi alam gaib itu yang benar-benar kita hadapi. So guys, bagi teman-teman yang masih tidak percaya, boleh kita terbuka untuk Anda untuk bergabung dengan kita di lapangan menghadapi itu. Nah, berhubung kita di daerah Sumatera Utara, tepatnya di Medan, bagi teman-teman di daerah Medan, ayo kita ajak, kita gandeng bareng, kita hadapin ini di lapangan. Bagi yang berani atau bagi yang tidak percaya. Oke? Atau bagi yang teman-teman punya sumber
yang bisa di-sharing ke kita. Misalkan contoh, dia punya tempat nih yang pernah pengalaman di tempat itu, bisa sharing ke kita untuk kita kunjungin. Itu guys, jadi sekedar pengalaman saya untuk melanjutkan video ini. Nanti akan saya buat ke partnya kedua yang lebih seram lagi. Pengalaman hidup saya yang lebih seram lagi ada. Tenang aja guys. Oke, tetap like, subscribe, dan komen di bawah ini untuk membantu kita membuat itu semakin lebih baik. Semua pengalaman kita akan kita sharing, termasuk yang enaknya dan tidak enaknya akan kita sharing semua di dalam video. Dan jangan lupa satu lagi, bunyikan loncengnya. Oke guys, thank you, see you, dadah.